Assalamualaikum. Selamat datang dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan bab 1, Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Selamat pagi, hari ini kita akan belajar bab kegigihan dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah muncul pertama kali dalam bentuk kelompok penentang yang kritis terhadap kebijakan Daulah Umayyah. Mereka menilai pemerintahan Umayyah tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mementingkan golongan dan keluarga. Bani Abbas merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan pemerintahan Abbasiyah karena nama Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka termasuk ke dalam Bani Hashim. Pendiri Daulah Abbasiyah bernama Abu al-Abbas as-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Meski didirikan oleh Abu Abbas as-Saffah, namun dibina oleh Abu Ja'far al-Mansur. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 abad atau 500 tahun, dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi dengan 37 orang khalifah atau pemimpin. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Yang pertama, perselisihan internal keluarga Khalifah Umayyah. Perselisihan internal keluarga Khalifah Umayyah. Penyebab terjadinya perselisihan internal keluarga Khalifah Umayyah yang pertama yaitu pengangkatan lebih dari satu putra mahkota. Sebagian besar Khalifah Bani Umayyah mengangkat lebih dari seorang putra mahkota. Biasanya putra pertama diwasiatkan terlebih dahulu untuk menduduki tahta, yang kemudian dilanjutkan kepada putra kedua dan ketiga. Putra mahkota yang lebih dahulu menduduki tahta biasanya cenderung mengangkat putranya sendiri, sehingga hal itulah yang menimbulkan perselisihan di antara keluarga Khalifah Umayyah. Selanjutnya, kehidupan khalifah yang melampaui batas. Beberapa khalifah Umayyah yang pernah berkuasa diketahui hidup mewah dan berlebih-lebihan. Perilaku ini jelas jauh dari gaya hidup Islami seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal inilah yang menimbulkan rasa antipati rakyat kepada mereka dan menyebabkan figur-figur khalifah menjadi figur yang lemah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yang kedua yaitu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah dilakukan oleh beberapa kelompok, seperti Mawali, Syiah, dan Dahak bin Qais Asy-Syaibani. Kelompok Mawali adalah orang-orang bukan Arab yang saat ini biasa disebut dengan Ajam. Mereka memprotes kedudukannya sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Orang Mawali dipandang sebagai masyarakat bawahan sehingga terbentuk jurang dan sekat sosial yang memisahkan. Yang kedua ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah kelompok paham atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan. Kelompok Syiah ini menilai bahwa kekuasaan Umayyah seharusnya menjadi hak keturunan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, mereka juga ingin menuntut balas atas wafatnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga yaitu kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, yang merupakan salah satu pengikut Khawarij. Faktor pendukung yang ketiga yaitu pertentangan etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan Arab Selatan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Pertentangan etnis Arab Utara dan Arab Selatan sudah lama menjadi ciri bangsa Arab. Suku-suku Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bangsa Arab Utara yang disebut Arab Qaisi atau Mudori
dan bangsa Arab Selatan yang disebut Arab Yamani atau Himyari. Dalam pertikaian itu, dinasti Umayyah mendukung suku Arab Yamani yang lebih cocok dengan mereka. Sehingga serangkaian peperangan antara dua suku Arab itu sangat memperlemah kekuatan dinasti Umayyah. Akibatnya, para penguasa Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yang keempat yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad adalah khalifah terakhir Daulah Umayyah. Daulah Umayyah runtuh pada abad ke-7 saat terjadi pertempuran antara pasukan Abu al-Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad di tepi Sungai Zab. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Abu al-Abbas as-Saffah sehingga berakhirlah riwayat kekuasaan Daulah Umayyah. Menurut para ahli sejarah, perpindahan kekhalifahan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian dinasti. Kejadian itu merupakan revolusi dalam sejarah Islam. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.